semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, keluarganya, juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Furaid Al-Baghdadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan karunia kepada beliau. Suatu kitab atau risalah yang berjudul Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ta'amuli Ma'an Nas, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan manusia. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit demi sedikit menjelaskan poin-poin materi dari kitab Al-Hadis Nabi di Ta'amuli Ma'an Nas, petunjuk Nabi SAW di dalam bermuamalah dengan manusia. Dan pada pertemuan pagi hari ini kita akan memberikan gambaran secara umum petunjuk-petunjuk dari Nabi SAW tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, perlu kita sadari bahwasanya Nabi SAW itu adalah tauladan terbaik bagi kita semua. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada uswah, ada teladan al-hasanah yang baik. Maka beliau itu menjadi contoh atau teladan baik di dalam ibadah maupun di dalam muamalah. Nabi SAW bersikap lembut, Nabi SAW mudah memaafkan, Nabi SAW peduli dengan orang lain, kemudian bijak di dalam beberapa keputusannya. Maka Nabi SAW ini adalah qudwah terbaik bagi kita, qudwah di dalam bermuamalah, di dalam beribadah, dan juga di dalam membangun karakter. Maka adab dan akhlak yang mulia ini kalau kita bisa sebut sebagai akhlak Nabi SAW, maka dia adalah akhlak dari Nabi SAW yang hendaknya kita mencontohnya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bermuamalah atau bersikap terhadap manusia, memperlakukan mereka sesuai dengan karakter yang mereka miliki. Ada yang lembut, maka Nabi SAW pun bersikap lembut dengannya. Ada yang keras, maka Nabi SAW pun bersikap tegas dengannya. Kemudian ada pula orang yang baru mengenal Islam atau belajar agama, maka Nabi SAW mempermudah urusannya. Kemudian ada orang yang mudah tersinggung misalkan, maka Nabi SAW pun menjaga sikap dan lisannya kepada mereka. Intinya adalah memperlakukan manusia, memperlakukan orang sesuai dengan karakter mereka. Ada sahabat yang pemalu seperti Utsman radhiyallahu taala anhu, maka Nabi SAW pun bersikap semestinya dengan beliau. Di antara contohnya adalah suatu ketika Nabi SAW duduk dengan betis yang tersingkap dan paha yang sedikit terlihat, betis yang tersingkap, terlihat kakinya. Kemudian Abu Bakar minta izin masuk.
Lalu Abu Bakar pun diizinkan dan Nabi tetap duduk pada posisi tersebut. Kemudian Umar minta izin masuk, diizinkan masuk ke tempat Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak merubah posisinya. Kemudian Utsman minta izin untuk masuk, kemudian Nabi SAW pun memperbaiki duduknya, menutupi bagian tubuhnya yang tersingkap. Kemudian Utsman pun diizinkan masuk. Setelah itu Nabi SAW ditanya tentang sikapnya, maka beliau menjelaskan bahwasanya Utsman ini adalah seorang yang pemalu, memiliki rasa malu yang besar. Maka beliau pun juga menyikapi beliau dengan cara yang semestinya. Nah, demikian pula kisah tentang orang-orang Makkah yang baru masuk Islam dengan orang-orang Madinah yang sudah menyertai Nabi SAW bersama dengan beliau dalam suka maupun duka. Maka Nabi SAW bersikap lembut terhadap orang-orang Makkah, memberi mereka harta, memberi mereka onta yang banyak, sampai-sampai digambarkan bahwasanya Nabi SAW itu orang yang tidak takut kehilangan hartanya. Kenapa? Karena ada yang datang minta harta, dikasih oleh Nabi 100 onta, ada lagi yang datang minta lagi, dikasih lagi 100 onta. Ini muamalah Nabi SAW dengan orang-orang yang baru mengenal Islam. Bahwasanya Islam itu ditunjukkan oleh Nabi SAW bukan untuk menahan atau mengumpulkan harta dunia. Siapapun mau mengambil, diberikan, dipersilahkan. Jadi Nabi SAW bersikap lembut kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, di antara contoh dari Nabi SAW di dalam bermuamalah setelah memperlakukan manusia sesuai dengan karakternya, maka termasuk petunjuk Nabi SAW adalah menghormati dan memuliakan mereka sesuai dengan keadaannya. Di dalam bermuamalah Nabi SAW memperhatikan usia, kemudian kondisi hati, kemudian kedudukan, dan juga kemampuan berpikir dari orang-orang yang dia sedang bermuamalah. Maka berbeda antara bermuamalah dengan orang yang sudah lanjut usia dengan anak-anak yang masih kecil. Berbeda bermuamalah dengan seseorang yang memiliki pengaruh dengan orang yang biasa-biasa saja, tidak banyak memiliki pengaruh. Ini bukan berarti pilih kasih di dalam bermuamalah, bukan. Namun semuanya adalah untuk meraih hati orang-orang yang kita bermuamalah dengannya, menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Agar apa? Agar hubungan muamalah antara kita dengan orang-orang di sekitar kita itu berjalan dengan baik. Kemudian termasuk petunjuk dari Nabi SAW di dalam bermuamalah pula adalah berbicara sesuai dengan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Beliau menyampaikan ilmu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi kalau misalkan kita bermuamalah dengan anak-anak, maka gunakan bahasa mereka. Ketika kita bermuamalah dengan orang-orang dewasa, maka gunakan bahasa mereka juga. Jadi berbicara sesuai dengan tingkat pemahaman atau keadaan setiap
orang yang kita bermuamalah dengannya. Jadi jangan berbicara dengan bahasa yang terlalu tinggi sehingga orang bingung, tidak mau mencerna atau tidak bisa, tidak mampu mencerna apa yang disampaikan. Terkadang orang itu pengen terlihat pintar, pengen terlihat berpendidikan, maka dia menggunakan begitu banyak istilah-istilah yang kalau dibilang istilah-istilah baku dalam dunia pendidikan misalkan, atau istilah-istilah yang nggak banyak dipahami oleh orang, agar terlihat keren, agar terlihat bagus. Padahal itu bukan petunjuk Nabi SAW. Intinya di dalam bermuamalah adalah kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Inilah yang disebut sebagai balaghah fi ta'bir. Nah, seorang ini memiliki kemampuan yang bagus di dalam menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, kita akan jumpai bahasa-bahasa di dalam Al-Quran adalah bahasa-bahasa yang ringan, yang mudah untuk dipahami. Demikian pula bahasa-bahasa hadis Nabi SAW adalah bahasa-bahasa yang mudah. Contohnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah, ikutilah di dalam perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan dengan melakukan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka niscaya perbuatan buruk tadi akan dihapus oleh perbuatan yang baik. Ini petunjuk Nabi SAW di dalam bermuamalah. Jangan menggunakan bahasa yang rumit, yang tidak bisa difahami. Kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, ketika kita mendengar kemudian mengetahui terjemahnya atau artinya, maka bahasa hadis tersebut adalah bahasa yang bisa kita mengerti dan bisa kita pahami tanpa harus banyak bertanya kepada orang-orang yang lainnya. Di antara contoh yang lain adalah perkataan Nabi SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk," tinggalkan yang meragukan, fokus ambil saja yang jelas dan tidak meragukan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka ini menunjukkan bahwasanya merupakan petunjuk dari Nabi SAW atau teladan di dalam bermuamalah. Gunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah untuk difahami. Kemudian termasuk petunjuk dari Nabi SAW berikutnya di dalam bermuamalah adalah menilai seseorang dengan apa yang terlihat. Menilai seseorang dengan apa yang terlihat, atau bahasa sederhananya adalah husnudzon, dengan apa yang tampak di hadapan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita memiliki mata yang dengannya kita bisa melihat, maka kenali orang dengan mata kita. Jangan menutup mata kemudian mengenal orang dengan telinga kita. Karena terkadang orang itu menceritakan si fulan begini, si fulan begitu, padahal realitanya kalau kita lihat dengan mata kita nggak seperti apa yang diceritakan. Karena di sana ada istilah baik atau buruknya seseorang itu tergantung siapa yang bercerita. Jadi baik atau buruknya seseorang itu tergantung siapa yang bercerita. Apa maksudnya? Sebaik apapun orang tersebut, ketika yang bercerita itu adalah orang-orang yang tidak menyukainya, maka yang ditampakkan oleh cerita adalah keburukan. Seburuk apapun seseorang yang bisa terlihat oleh mata,
Namun ketika yang bercerita itu adalah orang-orang yang menyukainya, orang-orang yang suka kepada mereka, maka yang ditampakkan di dalam cerita itu adalah kebaikan-kebaikannya. Kita ambil contoh Nabi SAW. Ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terbaik. Tapi kalau kita melihat Nabi SAW, mengenal Nabi SAW dengan cerita orang-orang yang membencinya, kita akan jumpai Nabi SAW ini adalah orang yang buruk. Beliau adalah orang yang suka berperang, suka membunuh, suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan muncul cerita-cerita buruk. Demikian pula setan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya dia adalah apa? Musuh yang nyata. Iblis ini adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Allah menceritakan keburukan-keburukannya. Namun ketika yang bercerita tentang iblis itu adalah orang-orang yang suka kepadanya, maka dia akan menampakkan kebaikan-kebaikan, bahwasanya dia adalah makhluk yang paling taat terhadap Tuhannya. Kenapa enggak mau bersujud kepada selain dia, selain Tuhan yang menciptakannya? Maka akan muncul hal-hal yang seperti itu. Oleh karenanya hendaknya seseorang bermuamalah dengan apa yang terlihat, bermuamalah dengan apa yang terlihat oleh matanya. Hal ini akan menjadikan seseorang memiliki sikap husnudzon, berbaik sangka terhadap apa yang tidak dia lihat dari orang-orang atau saudaranya. Di dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka apa? Bersaksi, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mereka mengerjakan salat, membayar zakat. Kalau mereka melakukannya, terlihat mereka melakukannya, maka terjaga hartanya, terjaga darahnya, dihukumi sebagai seorang muslim. Adapun di balik itu semua, hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sikap Nabi SAW kepada orang-orang munafik di kota Madinah. Beliau menghukumi mereka seperti, atau bermuamalah dengan mereka sama seperti muamalah dengan kaum muslimin yang lain, karena mereka menampakkan Islam. Di sini ada pelajaran, hendaknya kalau kita bermuamalah, maka bermuamalah dengan manusia sesuai dengan apa yang kita lihat. Adapun yang tidak terlihat, maka kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang baik kepada kita, seorang yang dia yang kita lihat dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat misalkan. Terlepas dia melakukan itu semua ada tujuan apa, ada maksud apa, itu enggak penting bagi kita. Yang penting adalah ketika dia berbuat baik, berlaku baik, kita bermuamalah dengan dia sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi Nabi SAW tidak mudah menuduh orang untuk menuduh isi hati orang. Wah, kamu nggak ikhlas, kamu ada maksud yang dicari, kamu pura-pura. Nah, fokus dengan apa yang terlihat. Maka jangan mudah suudzon, berburuk sangka. Kemudian jangan merasa sok paling tahu dengan niat orang di dalam melakukan kebaikan. Maka fokus dengan apa yang terlihat, baik atau buruk, maka kita menyikapi sesuatu dengan apa yang kita lihat. Kemudian juga petunjuk Nabi SAW di dalam bermuamalah terhadap manusia yang berikutnya adalah tidak semua kesalahan
tidak semua keburukan harus disikapi dengan keras. Keburukan dibalas dengan keburukan, kesalahan dibalas dengan kesalahan serupa. Maka jika kita melihat terkadang ada kekeliruan atau kesalahan-kesalahan kecil dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka terkadang Nabi SAW itu membiarkannya, pura-pura tidak melihatnya, cukup pergi saja. Kenapa? Karena memperbesar masalah yang kecil itu terkadang tidak menyelesaikan masalah. Ketika masalah kecil itu tidak berpengaruh di dalam agama kita, tidak berpengaruh di dalam akidah dan keyakinan kita, maka itu adalah sesuatu yang masih bisa ditoleransi. Apalagi kesalahan tersebut sifatnya hanya perkara dunia, maka tidak perlu dibesar-besarkan. Contoh, sepakat setiap hari Rabu, tidak setiap hari Rabu memakai baju putih untuk guru dan staf misalkan. Tapi ternyata ada beberapa yang tidak memakai baju putih. Nah, tidak lantas wah ini tidak taat sama peraturan, menyalahi kesepakatan. Tidak perlu dibesar-besarkan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak berpengaruh di dalam masalah akidah. Cukup berbaik sangka, bisa jadi baju putihnya sedang kotor atau baju putihnya hilang dan yang lain sebagainya. Maka Nabi SAW terkadang berpura-pura tidak melihat ketika ada kesalahan-kesalahan kecil. Cukup disapa kemudian dinasihati secara halus, bukan dipojokkan atau bahkan dijatuhkan, dipermalukan di hadapan orang lain. Pernah suatu ketika Nabi SAW sholat bersama dengan para sahabat. Nabi SAW sholat bersama dengan para sahabat. Selesai sholat, beliau menjumpai ada orang yang tidak ikut sholat bersama dengan beliau. Nabi selesai sholat, ada orang yang diam tidak ikut sholat. Maka ada orang yang mengatakan, wah dia nggak mau sholat bersama dengan Nabi SAW, dia adalah seorang munafik dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW menunjukkan sikap yang benar. Ditanya, kenapa? Apa yang menghalangi dirimu dari sholat bersama dengan kami? Lalu mereka mengatakan, kami sudah sholat di tempat kami. Jadi dia adalah orang yang baru datang. Orang baru datang ke tempat Nabi SAW, kemudian dia sudah sholat sebelumnya. Maka ketika Nabi SAW itu sholat bersama para sahabat, mereka tidak sholat lagi karena memang sudah sholat. Lalu Nabi SAW pun mengatakan, kalau kamu tiba di suatu tempat, menjumpai di sana ada orang yang sedang sholat, maka ikutlah sholat bersama dengan mereka, dan itu akan tercatat sebagai pahala sholat sunnah bagi dirimu. Nabi SAW menunjukkan kepada kita solusi, bukan memperbesar masalah. Solusi. Jadi kalau kita bertemu dengan masalah, menghampiri masalah, oke. Tapi bukan untuk mempermasalahkan masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Sama seperti ketika berkumpul antara guru dan staf misalkan, setelah diberi arahan atau kebijakan setiap hari Rabu pakai baju putih. Nah, datang orang yang tidak memakai baju putih. Kalau kita tidak datang gitu kan dengan membawa solusi, maka lebih baik kita tidak mendatangi dan menyapa serta menjatuhkannya. Apa maksudnya?
kita pura-pura tidak melihat. Ini bukan pura-pura tidak melihat kesalahan, bukan. Tapi bukan untuk memperbesar masalah-masalah kecil. Kalau misalkan kita memiliki solusi, maka datang dan hampiri. Misalkan ada baju putih kita yang kosong, nganggur, nggak kepake, kita datang nih, ganti pakai baju ini biar kita sama. Datang dengan membawa solusi, bukan datang dengan membawa segudang ucapan-ucapan yang menjatuhkan. Kenapa kamu nggak pakai baju putih? Ya, kamu beda sendiri, kamu begini, kamu begitu. Nah, nggak perlu. Di dalam mendidik anak di kelas pun juga sama. Kalau kita tidak datang dengan membawa solusi, maka lebih baik pura-pura tidak melihat untuk saat itu. Apa maksudnya pura-pura tidak melihat? Biarkan saja, sehingga masalah kecil tadi tidak berubah menjadi masalah yang besar, sehingga menimbulkan konflik, menimbulkan permusuhan, menimbulkan perpecahan. Ini petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar memadamkan pintu-pintu atau celah-celah yang bisa menimbulkan perselisihan. Jadi kadang diam itu lebih baik daripada membuat masalah menjadi lebih besar. Diam itu lebih baik daripada membuat masalah lebih besar. Kalau kita tidak sedang membawa solusi, maka cukup tahu saja, tidak perlu ikut andil memperbesar masalah di sana. Misalkan ada sesuatu yang salah, misalkan ini nggak pas nih, ini nggak benar nih posisinya. Kalau kita tidak datang dengan membawa solusi, maka jangan datang dengan membawa kata-kata yang memperbesar masalah. Oh, ini nggak benar yang masang, ini begini, ini semua dicela. Wah, ini yang nyuruh dulu nggak benar. Maka itu akan membuat masalah. Bahkan orang yang awalnya tidak menganggap itu sebagai masalah pun akan menjadikan, wah iya benar, ini masalah ternyata, harusnya tidak begini, harusnya tidak begitu. Yang awalnya dia bukan masalah karena hanya sesuatu yang kecil saja, kemudian dia datang tidak membawa solusi, malah memperbesar masalah. Inilah yang akan membuat sesuatu semakin tidak terkendali. Nah, kemudian diantara petunjuk Nabi SAW yang berikutnya adalah kalau ada yang berbuat salah, maka mudah untuk memaafkan. Jadi memaafkan itu bukan tanda lemah, justru tanda kuatnya hati seseorang, kuatnya jiwa seseorang. Ketika ada yang berbuat salah, apalagi hanya urusan dunia, kemudian dia memaafkannya. Ini beberapa poin yang bisa kita ambil dari petunjuk-petunjuk Nabi SAW di dalam bermuamalah. Termasuk juga sikap Nabi SAW yang tawadhu, tidak meninggi. Kemudian petunjuk Nabi SAW di dalam menyampaikan sesuatu senantiasa lembut. Intinya adalah pelajaran praktis, qudwah, contoh praktis dari petunjuk Nabi SAW di dalam bermuamalah. Yang pertama adalah enggak mudah tersinggung, kemudian memahami karakter orang lain, kemudian mendahulukan husnudzon, kemudian lembut di dalam bersikap, membiasakan untuk memaafkan, kemudian menjaga lisan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Ini beberapa poin yang perlu kita pegang kuat-kuat di dalam muamalah kita sehari-hari, sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Ini gambaran umum dari kitab yang insya Allah nanti kita akan bahas, yaitu Hadyun Nabi SAW fi ta'amuli ma'an nas, petunjuk Nabi SAW di dalam bermuamalah terhadap manusia.
Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.